Menghargai dan menaati keputusan bersama sesuai nilai Pancasila. 1. Mengenal tentang keputusan bersama. Keputusan adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan berbagai pertimbangan dan pemikiran. Di dalamnya terdapat lebih dari satu orang, yang umumnya mempunyai pemikiran yang berbeda. Bahkan setiap orang yang mengikuti proses keputusan bersama mungkin mempunyai pendapat sendiri. Agar keputusan bersama tercapai, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan beberapa nilai yang harus dijunjung tinggi. Musyawarah merupakan bentuk pengambilan keputusan yang mengutamakan kebersamaan dan menyamakan pendapat untuk mencapai mufakat. Mufakat merupakan satu kesepakatan yang dapat diambil. Kegiatan musyawarah merupakan bentuk pengamalan dari sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip dalam memenuhi mufakat yang baik, yaitu harus sesuai dengan moral keagamaan dan nilai-nilai keadilan, mendahulukan kepentingan umum, didasari tanggung jawab tanpa paksaan dan tekanan dari pihak lain. Pencapaian mufakat menjadi tanggung jawab seluruh peserta musyawarah, membawa hasil yang dinikmati bersama. Keputusan sebuah organisasi disebut keputusan bersama. Keputusan tersebut mewadahi semua pendapat yang muncul. Dalam musyawarah tidak boleh ada pemaksaan kehendak. Dalam musyawarah tidak boleh ada yang menindas dan ditindas. Hasil keputusan musyawarah tidak boleh hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Keputusan bersama haruslah menguntungkan semua pihak. Keputusan bersama haruslah menampilkan keadilan. Semua anggota yang memiliki kepentingan haruslah dilibatkan. 2. Cara pengambilan keputusan bersama. Keputusan bersama dapat diambil melalui dua cara. Pertama, melalui musyawarah untuk mufakat. Kedua, melalui pemungutan suara atau voting. A. Musyawarah untuk mufakat. Musyawarah untuk mencapai mufakat adalah bentuk pengambilan keputusan bersama yang paling baik. Sebab dengan musyawarah mufakat berarti semua orang yang terlibat dalam musyawarah menyatakan setuju terhadap keputusan yang diambil bersama. Agar dalam bermusyawarah bisa mencapai mufakat dengan baik, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh peserta musyawarah. 1. Setiap orang diberi hak dan kebebasan yang sama untuk menyampaikan pendapat dalam musyawarah. 2. Pendapat yang disampaikan oleh setiap peserta dalam musyawarah harus disertai dengan alasan yang masuk akal. 3. Pendapat harus disampaikan dengan niat yang baik untuk memenuhi kepentingan bersama. 4. Penyampaian pendapat juga harus dilakukan dengan sopan dan penuh kerendahan hati. 5. Dalam musyawarah lebih menonjolkan persamaan daripada perbedaan dari pendapat yang ada, sehingga akan mudah mencapai kesepakatan bersama. B. Pemungutan suara atau voting. Ada kalanya dalam pengambilan keputusan bersama tidak mencapai kesepakatan yang pasti. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dilakukan voting atau pemungutan suara. Pelaksanaan voting dilakukan dengan tujuan mendapatkan keputusan bersama dan diadakan komitmen bahwa semua anggota menerima dan mendukung pendapat yang disepakati bersama. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam voting, yaitu 1. Voting ditempuh setelah cara musyawarah untuk mufakat dilaksanakan, namun mengalami jalan buntu. 2. Voting dilakukan setelah musyawarah tidak mungkin dilaksanakan akibat pendapat yang bertolak belakang. 3. Voting dilakukan karena sempitnya waktu padahal keputusan harus segera diambil. 4. Voting dilakukan setelah semua peserta musyawarah mempelajari tiap pendapat yang dikemukakan. Dalam proses pemungutan suara, bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu mengacungkan tangan, berdiri dari tempat duduk, berpindah tempat sesuai pilihan,
Menuliskan pilihan di atas kertas kemudian dikumpulkan. 3. Bentuk-bentuk keputusan bersama. Berikut ini adalah bentuk-bentuk keputusan bersama di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. A. Lingkungan keluarga. Agar perbedaan pendapat atau pertengkaran tidak menimbulkan akibat yang kurang baik, perlu diadakan musyawarah keluarga. Dalam musyawarah keluarga, pihak-pihak yang berselisih diberi kesempatan mengemukakan pendapatnya. Pendapat bisa disampaikan secara bebas, dilandasi niat baik, sikap terbuka, dan jujur. B. Lingkungan sekolah. Masalah-masalah yang kita hadapi di sekolah pada umumnya terkait dengan kegiatan organisasi kelas. Misalnya pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua OSIS, merencanakan kerja bakti, merencanakan karya wisata dan sebagainya. Di waktu-waktu inilah kita akan melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan dan kesepakatan bersama. C. Lingkungan masyarakat. Masyarakat merupakan lingkungan pergaulan antar sesama manusia yang memiliki berbagai perbedaan, seperti agama, suku, etnis, bahasa, dan adat istiadat. Pada setiap masyarakat, untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama, biasanya ditempuh dengan musyawarah.